Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez menjadi favorit jelang seri balap ke-6 MotoGP Prancis 2025, namun ada alasan untuk berhati-hati baginya. Marquez masih eksis di persaingan untuk kemenangan hingga MotoGP 2025 selesai menggelar 5 seri balap pertama. Melihat ke belakang dia punya catatan oke di GP Prancis dengan 4 kemenangan dan 3 diantaranya diraih di kelas MotoGP. Daya cengkeram rendah pada aspal sirkuit Bugatti di Le Mans Prancis yang menjadi venue mendukung kelebihan Marquez, demikian juga dengan karakter stop and go alias banyak tikungan pelan yang melibatkan pengereman keras dan akselerasi. Bahkan pada MotoGP musim lalu kebangkitan hebat dilakukan oleh Marc Marquez. Masih dalam masa transisi dari Honda ke Ducati, pembalap asal Cervera itu merangsek dari posisi start ke-13 untuk selalu finish kedua dalam sprint dan balapan utama. Sekarang semakin menyatu dengan Desmosedici, Marquez punya modal untuk tampil lebih baik, tetapi ada satu masalah yang mengelilingi dirinya berkaitan dengan kecelakaan yang sudah 2 kali memberi noda di antara kemenangan-kemenangan yang diraihnya musim ini. Pada balapan terakhir yaitu MotoGP Spanyol 2025 yang berlangsung pada 2 pekan yang lalu, Marc Marquez terjatuh di tikungan 8 pada lap ketiga balapan. Menurut mantan pembalap MotoGP Carlos Ceca, kecelakaan tersebut menjadi alarm. Menurut saya Marc Marquez sendiri bahkan tidak tahu alasan kenapa dia terjatuh dan saya juga tidak melihat bahwa dia telah melakukan sesuatu yang aneh. Jadi kalau kita memikirkan Marc maka kita berpikir dia memiliki segala sesuatu di bawah kendalinya. Dalam hal ini tampaknya dia memiliki sejumlah margin tetapi ternyata tidak seperti itu, kata Carlos Ceca, sebagaimana dilansir dari GP1. Kecepatan tinggi yang ditunjukkan sejak tes pramusim dan kemampuan menangi lomba sambil memainkan strategi jadi tanda Marquez belum mengeluarkan semua kartunya. Dia menyebut kecelakaan terakhir yang dialaminya menjadi akibat dari perasaan terlalu percaya diri. Insiden itu bisa dihindarinya jika dia tidak memaksakan diri ketika berusaha kembali ke jalur ideal setelah melebar. Fakta tikungannya ke arah kiri membuat Marquez yakin bisa memperbaiki kesalahannya, namun dia sadar bahwa selanjutnya dia harus lebih berhati-hati. Alasan saya kehilangan posisi pertama di klasemen adalah karena saya membuat kesalahan yang seharusnya bisa saya hindari kalau kita ingin bersaing untuk gelar juara dunia. Meski demikian kecepatannya sudah ada, tetapi momen-momen seperti ini yang sangat mengganggu bagi saya. Meski tahun ini saya menjadi paling jarang terjatuh, namun pada hari Minggu saya sudah mencatat 2 hasil 0 poin, kata Marc Marquez, sebagaimana dinukil dari Motorsports. Davide Brivio, manajer tim Trackhouse MotoGP sekaligus kekuatan pendorong utama di balik perekrutan Ai Ogura, beranggapan bahwa penampilan pembalap Jepang dalam debutnya di kelas utama telah memicu ketertarikan tim lain. Salah satu kualitas utama Brivio adalah indera penciumannya yang tajam sehingga mendukung karirnya di MotoGP. Dia menjadi pemain kunci dalam memahami tahun-tahun keemasan Yamaha bersama Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Ketika banyak yang mengira bahwa kandidat yang tepat adalah Jo Roberts, Brivio meyakinkan bahwa pembalap Jepang yang sedang tidak dalam performa terbaiknya bersama Honda tim Asia itu lebih cocok untuk tim satelit Aprilia bersama Raul Fernandez. Hanya dalam satu balapan kejelian dari Davide Brivio terbukti. Pada MotoGP Thailand 2025 Ai Ogura melintasi garis finish pada urutan kelima sebagai wakil terbaik Aprilia dalam debutnya yang kemudian menuai pujian dari semua rivalnya. Dari 5 balapan yang diikuti hanya di seri Qatar Ogura finish di luar 10 besar, sebuah situasi yang membuatnya berada di peringkat ke-8 di tabel poin keseluruhan tepat di depan Marco Bezzecchi yang pemimpin Aprilia seiring dengan absennya Jorge Martin. Performa yang bahkan sangat kontras apabila dibandingkan dengan perjuangan dari Raul Fernandez, di mana pembalap asal Spanyol tersebut kini tengah berada di dasar klasemen sementara dan hasil terbaiknya hingga saat ini adalah finish posisi ke-12 di Austin. Dalam kasus Ai Ogura dan Raul Fernandez, kontrak mereka dengan Trackhouse di mana Aprilia tidak memberikan kontribusi finansial untuk gaji mereka.
keduanya memiliki perjanjian yang akan berakhir pada 2026 tepat sebelum peraturan teknis baru diberlakukan. Jika ada tim lain yang ingin untuk mempekerjakannya untuk tahun depan maka ia harus membayar penalti dalam kontrak Ogura. Pada saat yang sama Trackhouse berniat untuk menghormati kontraknya tapi hanya jika ada perubahan dalam penampilannya dalam 3 bulan ke depan. Saya yakin bahwa Ai Ogura bisa melakukannya dengan sangat baik. Dan itulah mengapa kami kemudian mendatangkannya namun kenyataannya dia bahkan mengejutkan kami di mana kami mengira Raul di tahun keempatnya di MotoGP yang akan menjadi titik acuan bagi tim dan sejauh ini dia belum melakukannya. Ogura adalah orang yang banyak mendengar yang belajar dengan sangat cepat dan tahu apa yang dia inginkan serta dia tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Untuk 2027 jelas bahwa beberapa tim akan mengincarnya namun pada saat itu kami harus melihat opsi apa yang terbuka, kata Davide Brivio, sebagaimana dilansir dari Motorsports. Pembalap LCR Honda Castrol, Johan Zarco ikut menanggapi kemungkinan hadirnya si Raja WSBK Toprak Razgatlioglu yang makin santer terdengar akan segera debut di MotoGP. Kabar tentang Toprak Razgatlioglu ke MotoGP sudah lama terdengar bahkan sejak bermusim-musim lalu. Di saat bersamaan belum ada slot kursi kosong di tim-tim utama yang berpotensi bisa menjadi milik dari Razgatlioglu. Seiring berjalannya waktu 1-2 nama tim mulai disebut-sebut bisa jadi tujuan Toprak, 2 di antaranya adalah Honda dan Yamaha yang spot di tim pabrikan mereka bisa segera kosong karena habisnya sejumlah kontrak rider. Salah satu yang ikut menanggapi kemungkinan hadirnya Toprak di ranah MotoGP adalah Johan Zarco. Rider LCR Honda itu ikut senang bila pembalap jagoan BMW di WSBK tersebut bisa meramaikan ajang balap MotoGP. Namun Zarco juga menggaris batas dengan jelas bahwa dia tidak ingin mengalah untuk seorang debutan. Zarco memang di tim satelit tetapi dia menjadi pembalap paling bagus di Honda musim ini melampaui duo Luca Marini dan Joan Mir. Dalam hati kecil Zarco mungkin jelas ada keinginan untuk bisa naik ke tim pabrikan. Untuk itu pembalap yang kini sudah berusia 35 tahun itu mengisyaratkan Razgatlioglu untuk sebaiknya debut ke tim selain Honda bila ingin masuk ke MotoGP. Satu hal yang jelas saya pribadi sangat terkesan dengan dia dan apa yang dilakukannya sebagai seorang pembalap sungguh luar biasa di mana dia telah menciptakan gaya balapan yang sangat unik bahkan hampir akrobatik. Jika dia datang ke MotoGP maka akan menarik untuk melihat apakah kita bisa belajar darinya atau dia yang belajar dari MotoGP namun saya tidak tahu apakah sepeda motor Honda dan Yamaha saat ini merupakan sepeda motor belajar terbaik bagi debutan. Saya memahami bahwa dia sedang mencari tempat di tim pabrikan dan dalam situasi itu dia bisa saja mengambil posisi di Honda tapi jelas untuk peran saya sendiri saya lebih suka dia bergabung dengan Yamaha. Saya tidak dapat berkata banyak lagi tentang itu karena saya menggunakan energi saya terutama untuk diri saya sendiri dan situasi saya saat ini, kata Johan Zarco, sebagaimana dikutip dari Speedweek.